Di cerita ini menceritakan tentang wanita buta yang disandra di rumahnya sendiri selama 3 hari karena suaminya lagi pergi keluar kota. Yang lebih parahnya, pria itu menyuruh wanita buta itu untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Bagaimana kisah wanita buta itu selama ditahan pria asing di rumahnya sendiri? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tetap stay ya bersama Ngadongeng Film. Terlihat seorang pasien wanita yang bernama Veronica. Vero ini baru saja menjalani operasi mata, hingga matanya belum bisa melihat. Kemudian, sang dokter menemui suami pasien, dan ia mengatakan kalau istrinya akan bisa melihat lagi dalam waktu 3-5 hari ke depan. Sang suami yang seorang dokter spesialis jantung bernama Jack, bergegas membawa istrinya pulang. Seperti biasa, Vero selalu menyiapkan sarapan pagi untuk suami, dan di rumah itu mereka tinggal bersama seorang pembokat yang bernama Bibi May. Ketika Bibi May menjemur pakaian, ia dihampiri seorang polisi yang suka padanya, dan polisi itu mengajak May untuk nonton bioskop di malam ini. Bibi May bersedia dengan ajakan polisi itu, dan ia akan dijemput. Setelah sarapan selesai, Jack meminta izin selama 3 hari pada istrinya, karena Jack akan datang menghampiri konferensi yang sangat penting di luar negeri. Mau tak mau, Veronica akan tinggal bersama Bibi May di rumahnya. Akan tetapi, Bibi May juga meminta izin untuk keluar menebus obat asmanya. Karena merasa jenuh, Veronica pun memutuskan untuk duduk di halaman rumah bersama anjing kesayangannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria asing yang bernama Sam. Saat itu, Sam mengatakan kalau ia teman SD Dr. Jack, dan Sam datang ke rumah ini untuk mengucapkan terima kasih karena Dr. Jack telah mengobati istrinya. Lalu Vero mengatakan kalau suaminya lagi keluar negeri selama 3 hari karena ada pertemuan. Disinilah Sam mengetahui kalau Veronica ini buta, dan Sam membantu Vero untuk masuk ke dalam rumah. Karena Dr. Jack tidak berada di rumah, akhirnya Sam memutuskan untuk kembali pulang. Di malam harinya, Veronica masih terjaga sendiri, dan di saat itu turun hujan yang sangat deras. Ketika Vero akan menutup jendela, tiba-tiba bel di rumah berbunyi, dan ia langsung menuju pintu rumah. Ternyata itu Sam, tamu yang tadi siang datang ke rumah, dan Sam beralasan kalau ia tidak mendapatkan taksi untuk pulang. Karena Vero ini orangnya baik, ia mempersilahkan Sam untuk masuk ke rumahnya sambil menunggu hujan reda. Tak hanya itu, Vero mengizinkan Sam untuk memakai bajunya Jack yang berada di dalam lemari. Kemudian, Sam menghampiri Vero dan ia pun menceritakan hubungannya bersama istrinya. Vero hanya mengiyakan saja semua pembicaraan Sam, dan hujan pun kembali reda. Melihat hujan sudah reda, akhirnya Sam memutuskan untuk segera pergi, dan ia berpamitan pada Vero. Vero yang berada di rumah sendiri menyadari kalau ada seseorang yang berada di rumahnya. Tetapi Vero menepis pikiran itu, dan ia melanjutkan ke lantai atas untuk mandi. Saat Vero lagi mandi, Sam berada di belakangnya, dan ia pun mulai berfantasi dengan pikiran kotornya. Sam tampaknya berbuat jahil, dan ia menyemprotkan air ke tubuh Vero. Karena Vero ini buta, akhirnya ia menyadari ada seseorang di belakangnya. Lalu Vero pun bergegas memakai pakaiannya kembali,
dan si Sam langsung menghampirinya dan ia berpura-pura melawan perampok. Sam membuat suara gaduh agar Vero yakin kalau ia sedang bergelut dengan perampok. Sam memberikan obat tidur pada minuman Vero. Ketika Vero hendak menelpon polisi, ternyata kabel telepon itu sudah dirusak oleh Sam dan Vero tertidur akibat reaksi obat. Keesokan harinya, Sam bersikap seperti biasa dan Vero meminta pada Sam untuk menghubungi polisi tentang perampokan yang terjadi di rumahnya. Sontak, Vero pun mengetahui kalau Sam berbohong padanya dan Vero semakin ketakutan. Kemudian, Sam mengatakan hal yang sejujurnya kalau ia akan membalas dendam pada keluarga Jack. Ternyata Bibi May telah disekap di bagasi mobil. Vero semakin ketakutan mendengar kenyataan itu dan ia berniat untuk kabur. Akan tetapi semua pintu sudah terkunci. Vero juga mendapat siksaan dari Sam. Kemudian Sam mengajak Vero untuk makan stik daging. Karena lapar, Vero pun memakan daging tersebut. Ketika Vero menikmati daging itu, Sam mengatakan kalau daging itu terbuat dari anjing peliharaan Vero. Secara spontan, Vero langsung muntah-muntah, tetapi Sam memaksa Vero untuk menghabiskan daging itu. Kemudian, Sam menghampiri Vero yang berada di dalam kamar dan ia menceritakan kalau ia sangat menyayangi istrinya. Tetapi istrinya malah selingkuh. Setelah bercerita, Vero disuruh memijit Sam dan di sana Vero berkata kalau ia ingin berdamai dan melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi ajakan Vero ditolak oleh Sam dan Sam pun meminta Vero untuk fokus memijit. Saat itu, Sam yang lagi nonton TV tiba-tiba asmanya Vero kambuh. Lalu Vero mengatakan kalau obat asmanya ada pada Bibi May. Lalu Sam mengambil obat itu dan memberikan pada Vero. Tetapi obat asma itu telah habis. Akhirnya Sam memutuskan untuk pergi ke apotek dan ia mengunci semua kamar yang ada di rumah itu. Lalu Sam mengunci Vero di dalam kamar. Tetapi Vero cerdik. Ia membiarkan kain bajunya terselip di pintu, sehingga pintu tidak terkunci. Sebenarnya, Vero hanya berpura-pura sakit, karena yang sakit asma itu adalah Bibi May, dan ia segera mencari kunci cadangan yang ada. Namun sial, kunci itu sudah dipatahkan oleh Sam, dan ia menemukan telepon, tetapi baterai handphonenya sudah lowbat. Lalu Vero berniat untuk mengecas baterai handphone itu. Namun sial, belum sampai kamar, Sam sudah datang. Karena panik dan ia pun terjatuh, akhirnya Vero menyembunyikan baterai itu di dalam Mr. V-nya dan Sam pun tidak mencurigainya. Sesampainya di kamar, Vero mengecas baterai handphone itu dan ia mulai tertidur. Pada malam harinya, Sam mendatangi kamar Vero dan ia baru sadar kalau Vero telah membohongi dirinya. Menurut surat medis yang ia temukan, kalau yang sakit asma itu Bibi May bukan Vero. Disinilah Sam berkata jujur kalau istrinya berpindah alam karena Dr. Jack. Dr. Jack tidak memberikan obat pada istrinya, tetapi malah memberikan vitamin yang ia terima. Tak hanya itu, Dr. Jack juga meniduri istrinya dan akhirnya istrinya telah tiada. Maka dari itu, Sam sangat ingin sekali membalas dendam kematian istrinya pada keluarga Jack. Akhirnya, Sam memutuskan untuk keluar rumah untuk menghirup udara malam.
Tak lama kemudian, ada seorang maling masuk ke dalam rumah. Dan Vero menyadari kalau itu Sam. Maling itu masuk kamar dan Vero memukuli maling tersebut. Karena buta, pukulan Vero tak mengenai maling itu. Maling itu menyadari kalau Vero buta dan dengan mudahnya ia bisa mengikatnya di kasur. Vero meminta tolong pada maling itu untuk melepaskan dirinya karena ada seorang psikopat yang sedang memburu dirinya. Namun maling itu tidak percaya dan maling itu tetap melancarkan aksinya. Kemudian maling itu pun menghampiri lagi Vero dan ia berniat akan memperkaosnya. Untung saja ada Sam di tempat itu dan Sam langsung menghajar maling tersebut. Dan Sam pun mengkebiri senjata maling itu agar ia kapok, tidak memperkaos lagi. Kemudian bel rumah berbunyi. Ternyata polisi itu yang bersama Bibi May. Sam mengatakan kalau dirinya adalah Dr. Jack dan Bibi May belum pulang dari sore. Karena merasa curiga, polisi itu pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan Sam mulai gelisah. Saat Pak Polisi membuka kamar Vero, Sam mengatakan kalau istrinya lagi tertidur dan ternyata orang yang berada di kamar Vero adalah maling yang pingsan. Karena masih curiga, Pak Polisi melihat foto yang ada di rumah itu. Ternyata foto Sam ditempel di wajah Dr. Jack. Pak Polisi memutuskan untuk segera pergi karena semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Vero yang terikat mencoba membuka ikatan itu dan ia mencoba memberitahu akan keberadaannya. Tetapi polisi itu sudah pergi dan Vero lari dari arah pintu belakang. Di sini mata Vero sudah mulai bisa melihat cahaya, tapi masih belum sangat jelas dan Vero terus berlari mengikuti cahaya itu. Ketika itu, Vero mendengar ada sebuah mobil dan ia mencoba menghentikannya. Tak diduga di dalam mobil itu Sam dan Vero bisa ketangkap lagi dan kembali ke rumah. Sementara itu, polisi yang tadi datang ke rumah Dr. Jack melihat beberapa foto yang ada di mobilnya dan ia baru sadar kalau yang tadi ia temui bukan Dr. Jack dan polisi itu kembali lagi ke rumah Dr. Jack. Polisi itu mendengar teriakan di dalam rumah dan ia secara perlahan mulai masuk ke dalam. Pak Polisi pun berhasil menemukan Vero. Tetapi sial, dari arah belakang, Sam menghujani polisi itu dengan sajam dan polisi itu pun berpindah alam. Karena sudah tidak tahan, Sam memutuskan untuk memperkaos Vero. Dan di waktu yang sama, Dr. Jack telah datang. Dr. Jack pun menyangka kalau istrinya berselingkuh di saat ia pergi ke luar negeri. Saat Jack memarahi Vero, tiba-tiba dari arah belakang, Sam menembak kakinya Jack. Lalu Sam menanyakan wanita yang bernama Jennifer yang telah ditiduri oleh Jack. Menurut Dr. Jack, kalau Jennifer yang memulai perselingkuhan itu dan ia meninggal karena tidak ada obat yang cocok untuk dirinya. Makanya Jennifer berpindah alam. Saat itu, Vero mencoba mengambil barang yang ada di sekitarnya dan penglihatan Vero sedikit membaik. Karena sudah terbakar amarah, akhirnya Sam menusuk Jack dan Jack harus berpindah alam. Vero berhasil kabur dan ia mencoba memadamkan listrik di rumahnya. Kali ini, Vero melakukan perlawanan dengan menyemprotkan api pada wajah Sam. Tak hanya itu, Vero pun menggunakan bubuk merica untuk melakukan perlawanan. Sam berhasil menyalakan lampu dan ia bisa dengan mudahnya menemukan Vero. Vero mulai menyadari kalau penglihatan matanya sudah pulih dan ia mengambil pot untuk menghajar Sam. Lalu Vero pun berlari ke dapur dan ia memasukkan tabung kecil ke dalam oven. Vero bersembunyi di kamar sebelah dan setelah itu
tabung itu pun meledak dan melukai Sam. Saat Fero akan kabur, ternyata Sam masih hidup dan Fero mengambil besi dan ditusukkannya Sam dengan besi itu. Fero terlihat sangat kelelahan dan ia duduk di kursi. Ternyata suaminya datang dan meminta maaf padanya. Saat Fero mendekati suaminya, tiba-tiba Sam muncul dan Fero bisa menghadapinya karena mata Fero sudah kembali normal. Akhirnya, Fero memukul Sam dengan besi di tangannya dan membuat Sam berpindah alam. Dan akhirnya, Fero pun bisa bebas dan penglihatannya sudah kembali normal. Film pun harus berakhir. Bye-bye.